Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Laras Atidu Kusuma Putri dari KBJ SMA Negeri 1 Genteng. Di video kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Design with Modification dari Sudut Pandang Variabilitas. Jadi buku ini diterbitkan oleh GMB Indonesia, terdiri dari 131 halaman. Saya akan mengomentari tentang fisik bukunya dulu. Buku ini warna sampulnya cukup bagus menurut saya, secara subjektif ya, karena saya suka dengan warna yang seperti ini, mirip dengan. Kemudian untuk covernya sendiri, saya rasa buku ini seperti buku ilmiah pada umumnya ya, jadi nothing special. Sudah kelihatan banget kalau ini bukan buku fiksi seperti itu. Tapi untuk pemilihan gambar yang diletakkan di cover ini, kalau kata saya ini cukup menarik ya. Karena apa? Karena ini ada orang sama monyet depan saling ketawa. Ini kalau kata saya lucu sih, meskipun nggak begitu apa ya. Pokoknya tuh nggak begitu bisa merubah pandangan orang soal ini buku ilmiah gitu, tapi cukup lucu lah. Oke, di sini penulis menuliskan buku evolusi itu biasanya penuh dengan kontroversi. Namun dalam buku ini pemahaman tentang evolusi tersebut dirangkai dalam satu sudut pandang, yaitu sudut pandang variabilitas, sehingga dapat dijelaskan secara ilmiah. Oke, saya akan mulai mereview tentang isi bukunya. Jadi, buku ini terdiri dari 11 bab yang pada intinya nanti akan membahas mengenai design with modification dan variabilitas. Yang pertama, membahas mengenai sejarah perkembangan teori Darwin yang biasa kita sebut tentang teori evolusi. Teori evolusi Darwin diperkenalkan sebagai design with modification, yaitu artinya keturunan dengan modifikasi di mana seiring berjalannya waktu, organisme akan mengalami perubahan. Sejarah perkembangan teori Darwin ini memiliki 3 tahapan, yaitu pre-Darwinian, Darwinian, dan era post-Darwinian. Era pre-Darwinian yaitu era sebelum Darwin. Di era ini muncul banyak sekali ilmuwan yang sudah memiliki gagasannya masing-masing. Dari gagasan-gagasan tersebut, Darwin menganalisis dan menyetujui nih beberapa teori. Misalnya, teori dari Lyell tentang perubahan permukaan bumi yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, di era Darwinian, dimulai dengan pelayaran Darwin dengan HMS Beagle pada 1831 selama 5 tahun. Dan dari perjalanan tersebut, Darwin mengetahui bahwa makhluk hidup ternyata menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahkan ketika Darwin tiba di Kepulauan Galapagos, Darwin menyadari bahwa organisme yang hidup di Kepulauan Galapagos itu mirip dengan organisme di Amerika Selatan. Namun miripnya tuh tidak benar-benar mirip, serupa tapi tak sama gitu loh. Darwin lalu membuat hipotesis bahwa Kepulauan Galapagos dikolonisasi oleh organisme Amerika Selatan yang sudah berdiversifikasi menjadi varian baru akibat design with modification. Selanjutnya adalah era setelah Darwin yang disebut juga sebagai post-Darwinian, ditandai dengan mulainya teori genetika varietas kacang kapri oleh George Mendel yang sebelumnya sudah saya pelajari di bab hereditas. Teori post-Darwinian mendukung pandangan Darwin bahwa seleksi alam bukan penyebab utama design with modification, tapi seleksi alam hanyalah berperan sebagai faktor penentu arah perubahannya. Teori post-Darwinian disebut sebagai teori neo-Darwinian yang menyatakan beberapa hal, pertama yaitu terjadi perubahan frekuensi gen dari generasi ke generasi, terjadi perubahan genotip yang telah terakumulasi, terbentuk varian baru pada materi genetik, terjadi kompetisi antar individu, kombinasi berikut mewarisi kombinasi gen sukses dari individu yang fertil. Pada bab kedua, ketiga, dan keempat membicarakan lebih jelas mengenai design with modification, yaitu tentang bukti dan petunjuknya. Membahas mengenai perubahan progresif dan regresif, perubahan mikro, serta perubahan konvergen dan divergen. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, design with modification merupakan pandangan Darwin tentang penurunan dengan modifikasi secara berangsur-angsur. Modifikasi atau perubahan tersebut meliputi perubahan alam semesta, geologi, fisik kimiawi, serta perubahan variasi genetik biologisnya. Hipotesis mengenai design adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan komposisi genetik suatu populasi dalam waktu tertentu. Faktor terpenting dalam proses perubahan adalah seleksi alam. Manifestasi respon makhluk hidup terhadap seleksi alam adalah adaptasi.
perubahan komposisi genetik suatu populasi menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dan mekanisme perubahan yang menghasilkan keanekaragaman dikenal sebagai isolasi dalam populasi. Dan yang terakhir, kehidupan di muka bumi berubah dari waktu ke waktu. Kemudian nih, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu ketika akan membahas mengenai desain with modification. Paruh burung finch di Kepulauan Galapagos beraneka ragam. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, organisme di Galapagos berasal dari Amerika Selatan. Salah satunya yaitu burung finch. Sehingga ketika nenek moyang burung finch tiba di Galapagos, seiring berjalannya waktu, burung finch mengalami perubahan menyesuaikan lingkungan Galapagos yang berbeda dengan lingkungan yang ada di Amerika Selatan. Hal ini sesuai dengan teori design with modification. Perubahan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan progresif dan regresif. Perubahan progresif adalah perubahan yang memungkinkan individu mampu untuk bertahan hidup, sedangkan perubahan regresif adalah perubahan yang memungkinkan individu tidak mampu bertahan hidup. Misalnya adalah kepunahan massal akibat tumbukan meteor, gunung meletus, kemudian radiasi sinar kosmos, dan lain sebagainya. Perubahan mikro, yaitu perubahan skala kecil di skala frekuensi gen di dalam individu. Misalnya, yang terjadi pada Tympanuchus cupido yang memiliki tingkat variasi rendah akibat perubahan frekuensi alau yang sangat menonjol. Berikutnya, buku ini membahas mengenai perubahan konvergen dan divergen. Perubahan konvergen didasarkan pada kesamaan struktur dua organ yang berkerabat jauh. Sementara perubahan divergen sebaliknya nih, didasarkan pada kesamaan struktur dua organ yang berkerabat dekat. Misalnya adalah kesamaan struktur organisme yang berdekatan tingkat taksonnya. Lalu, apa saja sih bukti design with modification? Buktinya adalah ditemukannya fosil dan kajian tentang variabilitas hayati makhluk hidup. Jejak rekam fosil contohnya adalah rekam fosil kuda, yaitu mulai dari Eohippus, Mesohippus, Hippohippus, Pleohippus, dan akhirnya ditemukan fosil mirip kuda modern pada akhir zaman Pleosen. Selain fosil, bukti descendant with modification adalah keberagaman makhluk dan variasi dalam suatu keturunan. Keragaman makhluk hidup, misalnya nih, pada tumbuhan berbunga yang dapat dibedakan berdasarkan jumlah kotiledonnya, berdasarkan distribusi berkas pembuluhnya, dan lain-lain. Kemudian, variasi dalam satu keturunan, misalnya adalah ras. Kalian tahu apa itu ras? Ras adalah pengkategorian manusia dalam populasi besar berdasarkan ciri fenotip dan asal geografisnya. Lalu apa saja sih yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam design with modification? Petunjuk design with modification dapat dilihat dari homologi alat tubuh, perbandingan embriologi, domestikasi, fisiologi perbandingan, petunjuk biokimia, perbandingan genetik, serta dengan alat tubuh yang masih tersisa. Yang pertama adalah homologi. Homologi adalah perbedaan fungsi dari struktur hewan yang apabila dianalisis secara cermat ternyata mempunyai bentuk dasar morfologi yang sama. Contohnya nih, struktur tulang manusia, kucing, paus, dan kelelawar apabila diamati maka terlihat memiliki kemiripan. Pada perbandingan embriologi, terdapat persamaan perkembangan embrio dimulai dari bulan sperma dengan ovum, lalu memasuki tahap pembentukan zigot, dan memasuki pembelahan mitosis zigot, memasuki tahap morula, blastula, gastrula, dan diakhiri dengan awal perkembangan embrio. Selanjutnya adalah petunjuk domestikasi. Merupakan usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tumbuhan liar menjadi bermanfaat bagi manusia dengan memindahkan makhluk hidup dari lingkungan asli ke lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Misalnya, yang terjadi pada wild mustard. Domestikasi wild mustard menghasilkan kubis, brokoli, bunga kol, kale, kohlrabi, dan kubis Brussels. Kemudian pada petunjuk fisiologi perbandingan akan dijumpai kemiripan sel tubuh meliputi kemiripan dalam fal respiratoria, kemiripan metabolisme, kemiripan proses sintesis protein, serta kemiripan dalam pembentukan ATP. Selanjutnya, petunjuk design with modification secara biokimia dilakukan dengan percobaan dengan menyuntikkan serum manusia berulang kali ke kelinci. Dasar percobaan ini adalah endapan pada suatu reaksi antigen dengan antibodi. Selanjutnya adalah petunjuk perbandingan genetik yang dipelopori oleh George Mendel yang mengemukakan teori genetika tentang sejumlah sifat yang dikode oleh satu macam gen. Dengan demikian, banyaknya variasi alel menentukan kemampuan terhadap ketahanan untuk dapat bertahan hidup.
Yang terakhir adalah pada alat tubuh yang masih tersisa. Ditemukan fakta bahwa dalam kenyataannya meskipun alat tersebut tidak lagi menunjukkan suatu fungsi yang nyata, tapi alat tersebut masih dijumpai dan jumlahnya cukup banyak. Misalnya, appendix, lalu tulang ekor, gigi runcing manusia, bukan cuma manusia sih, gigi runcing dan rambut pada dada manusia. Bab selanjutnya adalah bab kelima, membahas mengenai variabilitas. Variabilitas pada hewan, tumbuhan, manusia, maupun mikroorganisme merupakan penanda adanya proses descent with modification. Contoh variasi pada tumbuhan adalah pada bunga Mimulus sp. Variasi tersebut merupakan hasil rekombinasi yang pada saat terjadi fertilisasi antara gen sperma dan gen ovum. Variasi pada hewan, misalnya pada bekicot, warna dan pola belang pada populasi bekicot beraneka ragam diwariskan dari induk pada keturunannya. Kemudian, ada variasi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya adalah yang terjadi pada ikan gupi di Thailand. Ikan gupi yang berada pada lingkungan dengan predator yang ganas cenderung akan menyamarkan penampilannya, sehingga ikan tersebut memiliki warna yang tidak begitu terang. Namun, pada lingkungan baru yang predatornya tidak ganas atau sedikit predatornya, barulah warna cerah ikan tersebut lebih banyak dimunculkan. Hal ini dilakukan agar ikan gupi tetap mampu bertahan hidup dari predator. Perlu diingat nih, variasi genotip dari bermacam alel dalam suatu populasi akan menghasilkan rekombinasi, yaitu mekanisme yang memberikan variasi genotip tidak terhingga pada suatu populasi. Rekombinasi secara umum dapat dihasilkan dari proses pindah silang, translokasi, dan aberrasi kromosom. Kemudian selain variasi genetik, faktor yang tidak kalah penting adalah keragaman genetik. Keragaman genetik adalah suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami permukaan di bumi. Keragaman genetik sangat penting karena hal ini berkaitan dengan kesintasan dan adaptasi. Pada saat lingkungan berubah, spesies yang memiliki derajat keanekaragaman genetik yang tinggi pada populasinya akan memiliki lebih banyak variasi alel nih untuk diseleksi. Variasi fenotip dalam populasi juga menyebabkan adanya seleksi berupa reproduksi diferensial antar individu. Salah satu penyebab variasi fenotip adalah mutasi. Mutasi penting dapat terjadi pada sel-sel ektoderm embrio muda hewan. Hasil dari mutasi sendiri akan berpengaruh pada sistem saraf, namun tidak diturunkan. Sebab apa? Sebab mutasi ini tidak terjadi pada sel kelamin, sehingga tidak diturunkan. Selanjutnya, pada bab 6, buku ini menjelaskan mengenai mutasi dan reproduksi seksual. Nah, sebelumnya saya kan sudah membahas mengenai mutasi. Mutasi sendiri, apa sih mutasi itu? Mutasi adalah perubahan urutan DNA akibat kesalahan pada replikasi atau perbaikan DNA yang akhirnya memunculkan sumber alel baru bagi populasi. Mutasi adalah sumber variasi pada makhluk hidup. Kenapa? Karena mutasi kan menghasilkan sel-sel yang berbeda. Nanti yang dihasilkan keturunannya juga pasti berbeda. Nah, makanya itu, mutasi menjadi salah satu sumber variasi pada makhluk hidup. Mutasi dapat terjadi di dalam sel somatik dan sel benih. Mutasi pada sel somatik tidak diwariskan, sehingga mutasi yang berpengaruh terhadap penurunan dengan modifikasi atau descent with modification adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal atau sel benih tadi. Beberapa hal yang dapat diakibatkan dari mutasi pertama adalah perubahan struktur DNA, namun tidak mengubah asam amino. Yang kedua adalah perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino, namun tidak mengubah fungsinya. Yang ketiga adalah perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino dan fungsinya, namun terjadi pada sel somatik sehingga tidak diturunkan kepada keturunannya. Yang keempat adalah kematian. Contohnya adalah kelainan penyakit hemofilia. Dan yang kelima, menguntungkan bagi manusia, terutama aplikasi di bidang pertanian dan peternakan. Mutasi sendiri terbagi beberapa jenis, yaitu mutasi substitusi, berupa penggantian satu nukleotida oleh nukleotida lain. Mutasi rekombinasi, yaitu pertukaran satu urutan basa berupa pindah silang dan konversi gen. Selanjutnya adalah mutasi delesi, yaitu penghilangan nukleotida dari DNA. Mutasi insersi, yaitu penambahan nukleotida pada urutan DNA, serta mutasi inversi, yaitu perputaran 180 derajat double helix DNA. Contoh mutasi adalah yang terjadi pada sickle cell anemia.
Apa yang dialami oleh penderita sickle cell anemia itu? Penderita sickle cell anemia mempunyai hemoglobin yang bentuknya abnormal, nggak normal gitu, sehingga kapasitasnya untuk mengangkut oksigen itu menjadi berkurang, dan hal tersebut menyebabkan eritrosit menjadi berbentuk sabit. Nah, sel eritrosit sabit tersebut sangat rapuh sehingga mudah pecah di sepanjang pembuluh darah. Selanjutnya, buku ini membahas mengenai reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada organisme merupakan salah satu mekanisme terjadinya penurunan dengan modifikasi atau descendant modification yang mengkayakan variabilitas. Contoh sederhana dari fenomena ini adalah persilangan pada bunga pukul 4. Bunga merah yang disilangkan dengan bunga putih akan menghasilkan filial pertama merah muda. Sebab apa? Sebab persilangan ini bersifat dominasi tidak sempurna atau intermediate yang sudah saya pelajari di bab sebelumnya. Kemudian di bab 7, buku ini membahas mengenai adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah karakteristik organisme yang meningkatkan kesintasan dan reproduksi pada lingkungan yang spesifik. Makhluk hidup dapat beradaptasi terhadap musim. Contohnya adalah kanguru merah di Australia. Pada Australia bagian utara yang beriklim panas dan basah dengan cuaca kering, kelimpahan kanguru merah rendah. Demikian juga di bagian selatan Australia yang dingin. Kelimpahan kanguru juga rendah di bagian tenggara Australia yang beriklim basah. Kanguru mampu hidup dengan baik pada iklim arid atau semi-arid dengan penguapan rendah dari waktu ke waktu. Adaptasi makhluk hidup juga terjadi pada belut tikus nih melalui seleksi alam. Dibedakan menjadi 3, yaitu direksional, merupakan seleksi alam yang mengarahkan suatu populasi ke suatu sifat yang ekstrem. Yang kedua adalah destruktif, merupakan seleksi alam yang mempertahankan 2 karakter ekstrim dan mengeliminasi karakter pertengahan. Yang ketiga adalah penstabilisasi, merupakan seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan di antara kedua karakter ekstrim. Jadi ini merupakan kebalikan dari destruktif ya, penstabilisasi ini kebalikan dari destruktif. Contoh dari penstabilisasi adalah bobot bayi. Bayi berbobot sedang lebih mampu bertahan hidup dibandingkan bayi berbobot besar berlebih. Selanjutnya di bab 8, buku ini membahas mengenai perubahan populasi. Di dalam buku ini disebutkan bahwa ada 3 mekanisme utama dalam perubahan populasi, yaitu seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen. Contoh perubahan populasi adalah populasi kawanan rusa kutub di padang rumput Yukon disebabkan spesies tersebut terpisah menjadi 2 populasi di lembah Yukon. Perubahan populasi badak Jawa menandai adanya fluktuasi jumlah yang mengakibatkan sebagian rungkang gen menghilang, sehingga apabila populasi badak berubah, maka itu adalah pertanda bahwa populasi tersebut dalam kondisi yang tidak stabil. Kemudian perbedaan kelimpahan tanaman obat disebabkan kondisi tanah, kelembapan, curah hujan, suhu, dan herbivori. Di dalam perubahan populasi terdapat istilah yang dinamakan efek leher botol, yaitu efek yang terjadi akibat anggota populasi berkurang sehingga menurunkan variasi genetik. Di bab 9, buku ini membahas tentang hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi tetap konstan dari generasi ke generasi jika: pertama, mutasi tidak terjadi, atau mutasi menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang merugikan. Kedua, semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini sesama anggota populasi lainnya, yang disebut dengan perkawinan acak atau panmixing. Yang ketiga, tidak terjadi imigrasi dan atau emigrasi, atau jumlah individu yang berimigrasi sama dengan yang beremigrasi. Yang keempat, jika semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Yang kelima, jumlah populasi tetap. Dan yang terakhir adalah jika populasi dalam jumlah besar. Jika hanya ada 2 alel A besar dominan dan A kecil resesif dengan frekuensi masing-masing P dan Q, kemungkinan genotipnya adalah sebagai berikut. Sedangkan jika ada 3 alel yang terdiri dari A1, A2, dan A3 dengan frekuensi P, Q, dan R, frekuensi genotipnya adalah sebagai berikut. Pada penerapan hukum Hardy-Weinberg terdapat pada tipe persilangan dominasi sempurna, dominasi tidak sempurna, kodominan, alel resesif berbahaya, alel ganda, dan pada lokus terkait seks yang sudah saya pelajari di bab sebelumnya tentang hereditas. Nah teman-temanku, Hardy dan Weinberg berturut-turut adalah seorang ahli matematika dan seorang dokter, sehingga dalam hukum dan teori-teorinya ini memuat banyak sekali perhitungan secara kuantitatif yang bisa kalian baca sendiri di buku ini, oke? Pada bab ke-10, buku ini menjelaskan tentang varian baru.
Design with modification menghasilkan varian baru melalui proses dalam rentang waktu yang sangat lama. Pembentukan varian salah satunya disebabkan oleh munculnya penghalangan atau isolasi reproduktif. Untuk varian yang berkelabat dekat, isolasi reproduktif dapat terjadi sebelum fertilisasi atau prezygotic barrier. Prezygotic barrier atau penghalang prazigotik ini menghalangi anggota varian lain yang mencoba kawin, mencegah kawin diselesaikan secara tuntas atau mengiringi fertilisasi. Jika sperma varian berhasil menerobos penghalang prazigotik dan memfertilisasi ovum dari varian lain, maka penghalang pascazigotik atau postzygotic barrier yang akan bekerja mengisolasi jika hibrida yang terbentuk. Contoh dari penghalang prazigotik yaitu angsa batu kaki biru di Galapagos yang hanya kawin setelah ritual yang mensyaratkan pejantan melangkah dengan kaki terangkat tinggi. Sedangkan contoh penghalang pascazigotik yaitu hibrida kuda keledai yang terlihat sangat kuat, namun infertil sewaktu kawin dengan salah satu varian induk sehingga gen berhenti mengalir. Pada varian baru dikenal istilah pembentukan varian allopatrik, pembentukan varian parapatrik, dan pembentukan varian simpatrik. Saya akan membahas lebih dahulu mengenai pembentukan varian allopatrik. Pembentukan varian allopatrik adalah proses pembentukan varian baru karena pemisahan dua populasi yang disebabkan oleh barrier geografis sehingga aliran gen di antara dua populasi tersebut menjadi terputus. Langkah pertama dalam pembentukan varian allopatrik adalah pembagian satu populasi menjadi dua atau lebih subpopulasi yang benar-benar terisolasi. Contoh pembentukan varian allopatrik adalah burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos. Selanjutnya adalah pembentukan varian parapatrik. Pembentukan varian ini dihasilkan dari mekanisme perubahan yang mengulangi aliran gen antara dua populasi. Contohnya adalah rumput Anthoxanthum odolatum L dapat mengalami pembentukan varian parapatrik sebagai respon terhadap populasi logam yang berlokalisasi yang berasal dari pertambangan. Pada kasus ini, tanaman menjadi resistan terhadap kadar logam yang tinggi di dalam tanah. Kemudian adalah pembentukan varian simpatrik. Pembentukan varian simpatrik merupakan proses terbentuknya varian baru akibat adanya dua populasi varian yang berbeda yang menghuni habitat yang sama dan pada akhirnya varian tersebut mengalami diferensiasi dan pemisahan genetik yang menghasilkan isolasi reproduksi. Salah satu jenis pembentukan varian ini melibatkan perkawinan silang dua varian yang berkelabat dan menghasilkan varian hibrida. Salah satu contoh kejadian pembentukan varian simpatrik adalah ketika tanaman Arabidopsis thaliana dan Arabidopsis arenosa melakukan kawin silang dan menghasilkan varian baru yaitu Arabidopsis sucica. Bab 11 pada buku ini membahas mengenai kehidupan awal di bumi. Jadi alam semesta diperkirakan terjadi akibat Big Bang sekitar 20 miliar tahun yang lalu. Kondisi awal di bumi disebut dengan kondisi primer, ditandai dengan atmosfer bumi yang kebanyakan terdiri dari hidrogen dan helium. Bumi kemudian memasuki kondisi sekunder nih, ketika sebagian besar aktivitas vulkanik mengeluarkan gas beracun. Kondisi tersier bumi adalah ketika makhluk biologis pertama hidup di bumi dan gas beracun berkurang jumlahnya. Teori asal-usul kehidupan diajukan oleh ahli biokimia Rusia Alexander Oparin pada 1920. Pada 1950-an, ahli biokimia Stanley Miller menirukan reaksi terjadinya atmosfer primitif untuk mensimulasikan kondisi di awal planet bumi. Kesimpulan yang sudah didapatkan adalah kelangsungan hidup molekul organik di bumi primitif akan tergantung pada perlindungan dari sinar UV dan petir. Makhluk hidup paling sederhana di bumi adalah protobion yang dihasilkan secara probiotik, spontan, dan dilengkapi struktur berupa membran. Materi genetik yang diduga ada pertama kali adalah RNA. Prokariot pertama diduga muncul pada 3,5 miliar tahun lalu berupa bakteri mirip Cyanobacteria. Sementara itu, eukariot pertama berumur 2,1 miliar tahun lalu ditandai dengan kondisi sel yang semakin kompleks dan memiliki sitoskeleton sehingga mampu menelan sel lain. Kemudian pada 1,5 miliar tahun lalu muncul eukariot multiseluler pertama berupa biota bertubuh lunak yang disebut sebagai Ediacara. Seiring berjalannya waktu, akhirnya muncul juga nih organisme multiseluler berikutnya berupa alga, tumbuhan, fungi, dan juga hewan.
Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mencoba menjelaskan isi buku ini secara singkat dan mudah dipahami. Entah itu beneran mudah dipahami atau tidak, yang penting saya sudah meringkasnya. Terima kasih saya ucapkan kepada guru pengampu mapel biologi, Ibu Pamor Wijayati Wulandari, sekaligus penulis dari buku ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas isi dari review yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.